Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali ya lewat daring. Karena pada kali ini kita akan bahas tentang silaturahim ya. Tapi fokusnya nanti bagaimana kita berkunjung ziarah atau mengunjungi pada teman dan sanak saudara. Nanti yang menjadi topik kita kali ini. Nah, berkaitan dengan berkunjung atau ziarah pada teman maupun saudara maupun yang lain. Ini merupakan bagian daripada silaturahim yang ini menjadi upaya dakwah. Karena kenapa dengan adanya silaturahim ini kita akan menguatkan ya tali saudaraan, akan bisa saling watawasobil haki watawasobil sober melalui adanya silaturahim. Karena paling tidak ini biasanya kita sebagai manusia ini akan lebih mudah untuk menerima ya, saran dan nasihat dari orang yang dekat dengan kita, orang yang akrab dengan kita dan orang yang sering berkunjung dan bertemu dengan kita. Nah, termasuk juga ini nanti berkaitan berziarah, berkunjung, silaturahim, melanggengkan hubungan. Ya. Ini termasuk bagian daripada upaya-upaya kita untuk melestarikan amal-amal yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Ya. Nah, oleh sebab itu nanti gini, ada salah pesan dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar bahwa ketika itu kita apa sih sebenarnya yang menjadi salah satu bagian kebaktian atau amal baik dari kita yang masih hidup terhadap para orang tua kita. Nah, ketika itu Nabi menjawab, Nabi menjawab, inna min abaril biri ayasilar rajul ahla wudabihi ba'daan iwalihi. Pada iwalihi bahwa ya, salah satu dari amal bakti yang dilakukan seseorang ya, ini menyambung atau meneruskan hubungan antara orang yang pernah menjalin silaturahim dengan orang tuanya setelah orang tua kita meninggal. Kita melanjutkan. Maka dalam proses melanjutkan silaturahim orang tua, melanjutkan silaturahim orang tua yang kita lakukan ini termasuk barul bir, termasuk salah satu nilai kebaktian yang selayaknya kita lakukan. Misal berkaitan kita bertanya apakah itu menghasilkan pahala. Ya, jika kita ini merupakan amal al-birru, kebagusan, ya tentunya akan menghasilkan pahala jika kita lakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh agama tanpa adanya melakukan hal-hal yang merusak. Ya. Contohnya kita lakukan dengan ikhlas dan berbahagia. Saya rasa untuk berkaitan ziarah, berkunjung, silaturahim kepada orang yang punya hubungan dekat dengan kedua orang tua kita setelah mati kita, ini merupakan satu amal baik. Yang kedua, termasuk juga kebaktian kita kepada kedua orang tua. Kenapa berbakti? Karena gini, jadi tatkala misal orang tua kita ini telah memiliki hubungan silaturahim dengan seseorang, ya kemudian ya kita sepeninggal kedua orang tua kita melanjutkan. Maka paling bisa satu kita termasuk melakukan berbakti kepada orang tua, yaitu menghidupkan nilai-nilai ibadah orang tua, yaitu berupa silaturahim. Yang kedua, kita sendiri secara pribadi juga mendapatkan nilai silaturahim itu sendiri. Ya, di samping nanti juga
kalau dilihat dari link sebagainya, kita akan menambah wawasan, akan menambah ya pengenalan dan juga jaringan kita. Ini antaranya. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya ya bisa apabila kita ini senantiasa berupaya untuk bisa ya, mempertahankan ya, tali hubungan, tali silaturahim dengan orang-orang yang minimal telah memiliki hubungan-hubungan silaturahim dengan ya, orang tua kita. Kemudian kalau bisa kita tambah dengan melakukan hubungan silaturahim yang bagus. Ya. Satu. Yang berikutnya berkaitan dengan kita melanjutkan silaturahim yang terhadap orang yang pernah diikat oleh orang tua kita. Ini juga termasuk kita melaksanakan silaturahim juga. Karena silaturahim ini bukan kita hanya ya, bukan hanya kita membuat jaringan atau hubungan kepada orang yang belum ada hubungan, tapi juga melanjutkan. Ini juga termasuk bagian dari silaturahim. Ya. Oleh sebab itu ya nanti ya, kalau kita melihat kepada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, ini ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Ya, nanti ketika itu laki-laki itu berkata, wahai Rasul, hal baqi yang alayya min biri abawaya syai'un ba'da mautihima. Laki-laki datang kepada Nabi bertanya, Nabi, apakah masih tersisa buat saya? Kemungkinan dia ketika masa hidupnya orang tua ini belum begitu sempat banyak berbuat bakti kepada orang tua. Kemungkinan setelah meninggal, kedua orang tuanya meninggal, dia merasa menyesal dan ingin memperbaiki dan ingin melakukan kebaktian kepada orang tua. Sehingga bertanya kepada Nabi kayak gitu. Masih masihkah tersisa bagi saya kesempatan untuk ya berbuat baik kepada kedua orang tua saya setelah mereka berdua meninggal. Nah, maka ketika itu Nabi menjawab, "Na'am, iya ada. Khisalun arba'an." Ada yaitu paling tidak 4 hal jika kamu lakukan maka kamu termasuk melaksanakan nilai-nilai berbakti kepada kedua orang tuamu meskipun kedua orang tuamu meninggal. Nah, dalam hadis itu disebutkan salah satu dari 4 adalah wa ikramu sodiki hima, yaitu salah satunya adalah memuliakan teman kedua orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita punya teman, pula jaringan sebagainya, kita tentu melanjutkan hubungan, tidak memutuskan. Maka itu termasuk bagian daripada upaya-upaya kita berbakti kepada orang tua. Dengan kata lain, hadis ini menawarkan kepada kita jika kita ini sekarang ini belum begitu sempat atau kita ini sekarang belum merasa belum banyak memiliki hubungan silaturahim, jika kita ini merasa ya, belum banyak melakukan berbakti pada orang tua, belum banyak berbuat baik pada orang tua, kemudian setelah orang tua kita meninggal kita menyesal dan ingin memperbaikinya, kita masih ada jalan ya. Di antaranya yaitu tadi memuliakan dan melanjutkan hubungan silaturahim terhadap orang yang pernah punya hubungan silaturahim dengan kedua orang tua kita. Ini ya. Ini ya. Sehingga sebenarnya gini, berkaitan dengan melakukan itu, ini paling tidak satu, ketika kita melakukan atau melanjutkan hubungan ya, terhadap orang-orang yang pernah punya hubungan silaturahim dengan orang tua kita meninggal, kita melanjutkan, paling tidak satu pihak kita juga bahagia bisa melaksanakan kebaktian. Orang tua kita juga bahagia, yang di sana yang sudah meninggal akan merasa bahagia karena kita masih mampu melanjutkan kebaikan-kebaikan di orang tua. Dan kemudian pihak teman orang tua kita ini juga bahagia karena dia masih merasa punya hubungan dan punya kedekatan dengan orang yang pernah dari hubungan. Ya. Sehingga
dengan kata lain, Islam ini sangat memberikan tawaran-tawaran pada kita. Cuma hanya aja kita kadang ya kita ini belum mengenal hal itu sehingga kita kadang bingung, masihkah ada dan sebagainya. Ternyata Nabi sudah mengajarkan ya begitu banyak cara-caranya. Itu dan ya ini nanti juga berkaitan dengan melanjutkan hubungan silaturahim kepada orang yang pernah memiliki hubungan ini juga termasuk bagian daripada dakwah. Karena dakwah ini bukan hanya mengislamkan orang yang sudah Islam atau mengislamkan orang yang belum Islam. Tapi bagaimana kita mau tetap melanjutkan ikatan-ikatan sesama ukhuwah, ukhuwah Islamiyah. Karena kayak apapun ya orang-orang Islam sesama Islam ini punya hubungan. Jika dia tidak Islam pun sebenarnya punya hubungan, paling tidak hubungan sesama manusia dan sesama warga negara. Dan oleh sebab itu paling tidak nanti ketika kita bisa melanjutkan hubungan terhadap berhubungan dengan orang-orang yang punya ikatan, punya kenalan dan orang-orang yang punya tali silaturahim dengan kedua orang tua kita, dan kita kemudian setelah orang tua kita tidak ada, kita melanggengkan hubungan tersebut, maka ya sama saja ya kita melakukan hubungan silaturahim dengan orang tua kita yang sudah berada di alam kelanggengan. Berarti kita punya nilai-nilai hubungan, tidak memutuskan ikatan dengan kedua orang tua kita. Ya. Oleh sebab itu ya, melalui riwayat disampaikan oleh Sabit Al-Bunani, ini Umar bin Khattab ini berkata, barang siapa yang suka untuk menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya meninggal atau salah satunya meninggal, maka sambunglah hubungan dengan saudara-saudara ya, orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Misalnya Umar, di samping tadi ada hadis Nabi ya, pertanyaan tentang seorang laki-laki yang bertanya pada Nabi yang dia oleh Nabi menjawab ada 4, di antara salah satunya adalah memuliakan teman kedua orang tuanya. Dikuatkan dengan adanya hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, barang siapa yang suka untuk menyambung ikatan dan hubungan dengan kedua orang tuanya meskipun orang tuanya sudah dikubur, maka caranya yaitu dengan senantiasa melanjutkan dan melanggengkan ya persaudaraan dengan teman-teman kedua orang tuanya. Ya. Ya. Untuk memberikan kita semangat ya. Untuk memberikan kita semangat untuk senantiasa silaturahim, untuk senantiasa mempertahankan hubungan ya, dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan orang tua kita meskipun orang tua kita sudah tidak ada. Dengan kata lain kita melanggengkan hubungan itu jangan sampai putus, maka nanti ya ada statement yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menguatkan hal tersebut. Dalam suatu hadisnya Nabi ini pernah menyampaikan atau pernah bersabda bahwa ya ikhfid mudabika la taqtahu fayudfi'ullahu nuraka. Jaga orang yang punya hubungan tali kasih denganmu, alias orang yang punya hubungan silaturahim dengan orang tua. La taqtahu, jangan pernah Anda memutuskan. Fayudfi'ullahu nuraka. Kalau kamu memutuskan, maka Allah akan memadamkan nur kamu. Dengan kata lain, ketika kita ingin senantiasa terang, senantiasa mendapatkan nur dari Tuhan, ya, meskipun kita nurnya tidak begitu besar, tapi ketika kita mau tetap melanggengkan hubungan silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan dengan kedua orang tua kita, ya, maka insya Allah itu salah satu cara ya nanti yang menyebabkan ya, nur kita akan senantiasa
dihidupkan oleh Allah dan tidak akan padam. Ya, tidak akan padam. Ya. Bahkan kalau kita melihat kepada hadis lain yang nadanya lebih tinggi lagi, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah ya man kotonga ya hubba rahmi, ya, tidak pernah man kotonga rahimah la yadkhulul jannah qatim rahimah, gitu ya, ada yang jannah man kotonga rahimah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, terus kemudian bagaimana cara untuk melakukan hubungan tali silaturahim atau mempertahankan? Ini paling tidak satu bisa dengan cara mengunjungi, dan jika tidak sempat untuk mengunjungi, kita bisa senantiasa saling tanya dan menanyakan kabar serta informasi tersebut. Ini paling tidak. Oleh sebab itu berkunjung atau silaturahim secara fisik maupun berkunjung atau silaturahim secara virtual, ya, baik dengan melalui secara virtual bisa melalui mengirim pesan, menanya kabar sebagainya, bisa dengan cara mengirim hadiah sebagainya. Ini merupakan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan dan melanggengkan hubungan tali silaturahim, khususnya dengan orang-orang yang memiliki hubungan tali silaturahim dengan kedua orang tua kita. Ya. Nah, adapun cara nanti ada secara global, nanti ada cara. Karena kadang manusia ini ada muncul kebosanan. Dan kata lagi ini manusia ketika tidak pernah bertemu, ini kadang juga merasa menjadi jauh. Manusia ketika senantiasa hampir tiap hari ketemu, ini akan menjadi bosan. Oleh sebab itu ada pepatah yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Nah, itu Nabi berkata, ya Abu Hurairah, surhiban tasdad huban. Ya Abu Hurairah, berkunjunglah ya, dengan tidak begitu sering, maka tasdad huban, maka kamu akan bertambah cintanya. Karena kalau kita tiap hari nongol sebagainya, akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Diantaranya. Nah, adapun batas sering dan tidaknya ini tentunya melihat kondisi dan situasi dari masing-masing, dan kami berbeda. Jika kita berhubungan dengan orang yang jauh, tentunya berkaitan ya berkunjung secara huban jarang, ini tentunya akan waktunya relatif panjang daripada kita berhubungan atau mengunjungi orang yang lebih dekat, satu desa atau tetangga desa. Nah, terus kemudian seberapa sering dan tidaknya itu nanti kembali kepada ukuran tradisi dan kebiasaan. Ya. Oleh sebab itu nanti kalau kita melihat hadis yang lain bahwa di antara hak atau saudara sebagainya atau hak sama muslim adalah mengunjungi orang sakit sebagai bentuk daripada silaturahim dan mengunjungi. Ya. Oleh sebab itu ya nanti Abdullah Al-Mazani pernah menyampaikan bahwa ya, orang yang sakit hendaknya jengok, sedangkan orang yang sehat hendaknya dikunjungi dan didatangi. Alias orang yang sakit kita tengok, kita tiliki, orang yang sehat kita sambangi, ya kita silaturahimi. Ya. Nah, adapun Abu Umamah Al-Bahili ini berkata, ya, berjalan 1 mil dan tengoklah orang yang sakit, berjalanlah 2 mil dan kunjungilah saudara atau teman karena Allah. Berjalanlah 3 mil, berjalanlah 3 mil dan damaikan antara orang yang sengketa. Ini sedangkan ahli hikmah ini pernah menyampaikan ya, sebenarnya pernah menyampaikan la tatruk aziarah la tatruk ziarah fayan sauka ya, wala
takasur azyara fayamilka. Janganlah engkau pernah meninggalkan kunjung mengunjungi, tapi ya, sehingga kalau kita tidak pernah kunjung mengunjungi maka kita akan terlupakan, terlalaikan. Tapi jangan terlalu banyak ya, datang, jangan terlalu sering tongol-tongol kunjungi. Ya. Nanti Pak ya, fayamilu, maka sebabnya mereka bosan dengan kita. Misalnya supaya kita mengikuti standar ada yang berlaku di daerah gitu. Nah terus kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita berkunjung, kita bersilaturahim? Ini paling tidak ya bagaimana gitu ya, mencoba untuk melakukan. Nah, kita harus mencoba untuk melakukan perilaku yang baik, tutur kata yang baik, dan sikap yang baik. Bagaimana kita ya, senantiasa tidak melakukan hal-hal yang bernilai hibah, namimah atau provokasi, ya. Melakukan pembicaraan, komunikasi, ya, perilaku sebagainya dengan sopan santun, lemah lembut, serta pembicaraan yang bisa melegakan hati. Kenapa begitu? Karena ini suatu ketika kalau kita melihat kisah ya Pak, kisah Harun ar-Rasyid begini, ada seorang yang ketika itu datang kepada Harun ar-Rasyid. Ya, saya ingin menasihati kamu, tapi saya akan bersikap keras dan kasar pada kamu dan sebagainya. Nah, kemudian ketika itu Harun ar-Rasyid ini berkata, Allah memerintahkan orang yang lebih baik dari kamu untuk menasihati orang yang lebih buruk dengan saya. Tetapi Allah berpesan kepada Musa untuk tetap ya, menjaga perkataan dengan lemah lembut. Alias bahwa cara ketika kita berkunjung, apalagi kita menasihati sebagainya, kita juga tetap harus mempertahankan perkataan yang baik. Sebagaimana gini, ketika kalau kita melihat kepada bagaimana ketika Musa dan Harun diperintah oleh Allah untuk mendakwai Korun, bagaimana Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun, yang mana Fir'aun notabene jauh lebih buruk dan jauh lebih zalim daripada Harun ar-Rasyid. Itu saja orang yang begitu buruknya, ya si Fir'aun, tetap Allah berwasiat dan berpesan kepada Musa agar Musa dan Harun tetap melakukan pembicaraan, melakukan dialog dan melakukan ajakan dengan cara yang bagus. Oleh sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, Allah ya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakaru aw yakhsha. Maka datanglah kamu Musa dan Harun kepada Fir'aun dan berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Barangkali ya dia akan bisa mengambil pelajaran dan akan takut kepada Allah. Ini. Ya, apalagi kemudian ketika orang-orang yang punya hubungan dengan kita, sejelek apapun mereka masih lebih baik daripada Fir'aun. Begitu juga ya kalau kita ingin berkeras apapun, kayak ya sebaik apapun kita, ini jauh masih di bawah Musa. Oleh sebab itu kita senantiasa melakukan dan mempertahankan melakukan ucapan yang baik, sopan santun dan perilaku yang terpuji, dengan harapan itu nanti mereka akan mencontoh perilaku kita, mencontoh sikap kita, mencontoh tutur kata kita. Nah inilah disinilah nanti akan ketemu bagaimana nilai-nilai dan proses dakwah yang kita lakukan melalui adanya mengunjungi. Ya. Ini. Oleh sebab itu nanti
Abi Hurairah pernah menyatakan ya, dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi ya, ya. Jadi kalau kita misal kemudian kita sudah bersikap lemah lembut, bersifat sopan santun dan sebagainya, kemudian kita masih saja tidak digubris, tidak didengar oleh mereka, maka kita tidak usah berkecil hati. Karena bukan hanya kita saja. Bagaimana ya Nabi kita yang masih berdakwah kepada kaum kafir Mekah khususnya dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, yang sampai perilaku yang begitu mulia, tetapi bagaimana respon mereka terhadap Nabi dengan perlakuan yang kasar, penolakan yang begitu keji dan sebagainya. Begitu juga bagaimana Musa melakukan dakwah ajakan kepada Fir'aun dengan perkataan yang baik, itulah bukti-bukti yang nyata. Tetap saja malah menerima buah dari penentangan Fir'aun yang begitu keras. Oleh sebab itu berkaitan dengan hal-hal yang kita hadapi dalam dakwah, khususnya dalam mengunjungi, baik dalam tatap muka dengan orang. Ini ada hal yang sangat penting untuk kita pelajari antara apa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika itu Nabi ini pernah bersabda, "Innakum lantas mangu annasa bi amwalikum." Sebagainya, "Falyasma'hum minkum bi bastol waji wa husnil." Kalau kita ingin ya, atau sarabana kita tidak innakum lantas nasa kita tidak bisa berusaha berbuat baik kepada manusia dengan seluruh harta benda kita. Dengan kata harta benda kita ini tidak bisa. Nah, tidak bisa kita gunakan untuk senantiasa berbuat baik kepada manusia. Karena bisa jadi ketika kita memberikan harta benda kita kepada orang lain malah justru akan mendapatkan dampak negatif. Oleh sebab itu falyas'ahum minkum, ya, maka hendaknya berusahalah kamu kepada mereka, ya. Ini bastol wajib dengan wajah yang berseri. Dengan kata lain bagaimana seluruh manusia ini mampu merasakan dan mampu menikmati ya, betapa berserinya kita ketika bertemu dengan mereka. Yang kedua wahusnil huluki, dengan bagusnya perilaku. Oleh sebab itu dalam hadis lain bahwa ya nanti bisa satu wajib setaqwa. Ya. Nanti ketika kita ya tabasumuka, ada hadis lain tabasumuka fi wajhi akika setaqwa. Mesemnya kamu di hadapan wajah temanmu, wajah saudara banyak, ini adalah sedekah. Itu nilai dakwah yang hanya untuk menyebarkan adanya kebaikan-kebaikan. Ya, ini nanti. Dan itu lebih mengena dan lebih tertanam kepada hati kita dan kepada orang yang kita ajak bicara. Oleh sebab itu Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua ini memberikan wejangan kepada kita yang artinya gini, barang siapa yang menginginkan kecintaan teman atau saudaranya menjadi jernih, ketika misalnya kita ingin teman-teman kita, orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita ini memiliki kecintaan yang jernih kepada kita, maka langkah yang harus dilakukan menurut Umar bin Khattab adalah hendaklah ia memanggilnya dengan nama yang paling ia sukai. Cara pertama adalah kita memanggil teman kita, memanggil saudara kita, memberi nama teman kita, saudara kita dengan nama, dengan panggilan yang menyenangkan dia, yang dia sukai. Yang kedua, dengan cara memberikan salam ketika kita bertemu, ya. Kemudian melapangkan tempat duduk untuknya, dengan ketika dia datang duduk, tapi kita mempersilakan dan memberi tempat untuk duduk dia, bukan sendesok malah tidak diberi sebagainya. Itu diantara pejangan Umar pada kita. Berkaitan dengan hal itu,
kaitan dengan wejangan yang disampaikan Umar, ada seorang Nabi juga pernah bersabda dan menasihati kepada istrinya Siti Aisyah, yang mana ketika itu Nabi berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, janganlah kamu menjadi wanita yang buruk tutur katanya, karena sesungguhnya buruknya tutur kata itu jika datang, ya, jika ya, datang seorang laki-laki, maka ia menjadi laki-laki yang buruk. Dengan kata lain, ketika ya, yang melakukan tutur kata yang buruk ini adalah laki-laki, maka dia akan menjadi laki-laki yang buruk. Nah, ketika tutur kata yang buruk ini datang dari seorang wanita, maka wanita akan menjadi wanita yang buruk. Dalam pepatah Arab ini nanti ada ditemukan al-ihsan qabla ihsan fadlun, ya. Nanti, jadi bagaimana kita berbuat baik sebelum orang lain berbuat kepada kita, ini merupakan karunia, fadl, keutamaan, ya. Ya, tapi memang ini berat sehingga menepati ranking paling atas. Sedangkan yang kedua, wal ihsan badal ihsan mujazah. Sedangkan kita berbuat baik kepada orang lain setelah dia berbuat baik kepada kita hanya melakukan balasan. Tetapi wal ihsan badal isya'ah karamun. Yang ketiga, berbuat baik setelah kita diperlakukan buruk, ini merupakan kemuliaan. Namun sebaliknya, jika wal ihsan qoblal ihsan wal isya'ah qobla isya'ah jaurun, berbuat buruk kepada orang lain sebelum dia berbuat buruk kepada kita, ini berupa jaur, kedoliman, lanjutan. Tetapi wal isya'ah bada isya'ah mukafah, tetapi kita melakukan suatu keburukan kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita, ini adalah pembalasan. Tetapi wal isya'ah badal ihsan lu'umun, ya, wasu'umun. Tapi ketika kita berbuat buruk kepada orang lain setelah dia berbuat baik kepada kita, maka itu adalah perbuatan tercela dan sangat keji. Ini yang perlu kita di antara perlu kita lakukan, ya. Nah, berkaitan dengan cara lanjut nanti syarat rinci nanti diantaranya cara menyambung dan mengikat tali silaturahim, hubungan baik kepada orang yang pernah punya hubungan dengan orang tua kita maupun yang tidak. Ini ada paling tidak nanti hadis Nabi, silu arhamakum walau bisalam. Ya. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya sebagainya, paling tidak kita menanyakan kabar. Jauh yang kita bisa WA, bisa telepon sebagainya. Ya. Kalau tidak bisa kita kirim surat. Nah, kemudian ketika kita ketemu bisa dengan cara melakukan dengan salam, ketemu kita salam, itu bagian daripada upaya-upaya untuk menyambung, ya, tali silaturahim, ya. Ini oleh sebab itu Allah pernah memberikan firman-Nya dalam suatu suhuf lembaran-lembaran yang pernah disampaikan, diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum nabi kita. Di sana disebutkan, yang artinya wahai anak manusia, sambunglah rahim dengan hartamu. Jika kamu pelit dengan harta, kita khawatir dengan harta, eman-eman hartanya, maka sambunglah, ya. Jadi jika kita merasa pelit atau eman-eman dengan harta, atau kita ingin menyambung dengan hartanya tapi karena kita sedikit atau tidak cukup, maka berjalanlah kamu kepadanya dengan kaki. Maka kita mencoba berkunjung, kita datang kepada teman, datang kepada saudara tanpa membawa oleh-oleh. Maka kedatangannya ini merupakan hadiah yang sangat besar. Hadiah yang tidak bisa dikrus dengan harta, daripada hadiah datang, harta datang, tidak pernah orangnya tidak pernah ketemu dan tidak pernah nongol. Nah, hal itu bisa kita renungkan, kita gali secara perasaan kita. Bagaimana nanti kita
perasaan kita ketika ada teman, misalnya teman akrab yang senantiasa ngirim hadiah, ngirim ulang tahun, kado ulang tahun, ini sebagainya. Tapi dia sendiri tidak pernah datang. Entah sibuk atau pun tidak pernah. Bahkan sejak dia ada punya waktu untuk menyempatkan, ya sekali-kali lah. Setahun, 2 tahun, atau 3 tahun mencoba nomor datang ke kita. Tidak pernah. Ini kita akan, tentunya kita akan merasa lebih bahagia, kita merasa lebih senang jika dia datang meskipun dia tidak membawa oleh-oleh. Apalagi ketika teman kita ini teman yang jauh, teman yang jauh dan lama tidak berjumpa. Oleh sebab itu, dalam hal ziarah silaturahim ini sebenarnya bukan materi yang utama. Meskipun di sekitar masyarakat kita ini sudah mulai menjamur tradisi ketika kita silaturahim, misal bodo dan sebagainya, nyangki gula kopi, gula teh, nyangking jajan dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan yang terpokok. Yang paling pokok adalah bagaimana kita cara pengen nongol katon batang hidungnya, ini sudah sangat membahagiakan. Coba ya kita kembalikan ke diri kita saja, ini yang jadi ukuran. Ya memang kalau kita punya kelebihan itu akan lebih baik kita datang bawa oleh-oleh, itu lebih baik. Tapi itu tidak perlu dipaksakan, tidak perlu minta dan sebagainya gara-gara kita karena bisa jadi gini, ketika tradisi itu menjamur bahwa ketika kita datang bertemu kepada teman berwujud teman bawa oleh-oleh, ini nanti akan mendorong nafsu kita. Wah, saya belum akan datang ke sana lah. Kenapa? Saya tidak punya duit. Saya tidak akan datang ke sana karena saya tidak bisa bawa oleh-oleh. Nah, ini kalau kayak gitu, maka oleh-oleh ini akan menjadi penyebab putusnya tali hubungan. Nah, kembali lagi, maunya sebenarnya kedatangan orang yang kita kenal kepada kita, entah akrab atau tidak begitu akrab. Yang pertama adalah kedatangan itu sudah merupakan hadiah yang sangat besar, melebihi hadiah yang dia bawa. Ini. Adapun manfaat daripada manfaat dan keutamaan atau keuntungan dari silaturahim, jadi yang pertama paling tidak dengan dia melakukan silaturahim, ya, jadi kita akan memperoleh keriduan dari Allah. Karena di dalam silaturahim itu ada ya, pelaksanaan perintah Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita melakukan silaturahim sama saja dengan kita melakukan perintah Tuhan. Ketika perintah Tuhan itu dilakukan, tentunya Tuhan akan ridho dan akan rela kepada kita. Dan itu bisa dilakukan dengan cara pertama silaturahim itu. Yang kedua, ini di dalam silaturahim ya, dan manfaat silaturahim ini akan membuat mereka bahagia. Mereka membuat bahagia. Oleh sebab itu bisa jadi nanti kenapa dalam silaturahim ini ya ada hadis yang mengatakan bahwa silaturahim ini bisa menambah umur. Karena ketika orang bahagia tentunya dia akan relatif sedikit terkena penyakit. Tetapi ketika orang senantiasa susah, ini akan mudah sekali terkena dan terserang oleh penyakit. Oleh sebab itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa amal yang paling utama adalah membuat bahagia orang mukminnya. Itu khalu surur itu sebenarnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan melalui silaturahim. Yang ketiga, manfaat dan keuntungan silaturahim ini paling tidak membuat para malaikat ini gembira dan bangga karena adanya silaturahim. Ini ya, karena tentunya ya dengan adanya silaturahim manusia akan saling akur, damai dan sebagainya, yang tentunya akan membuat malaikat ya tidak gelisah ya. Tidak gelisah. Yang keempat, dengan adanya silaturahim ini akan menghasilkan dan mendatangkan pujian baik dari orang-orang muslim, baik terhadap pelaku silaturahim maupun orang yang kita silaturahim. Ya, nanti yang kelima dalam silaturahim keuntungan dan manfaatnya adalah menyebabkan musuh bebuyutan kita yaitu setan ini menjadi merasa menyesal
ada silaturahim. Kenapa menyesal? Karena upaya-upaya yang dilakukan oleh setan sejak Nabi Adam, yaitu untuk melahirkan permusuhan antara sesama umat manusia, ini digagalkan itu saja dengan adanya silaturahim. Yang keenam, ini nanti dengan silaturahim ada manfaat dan keuntungan yang mampu menambah umur kita. Paling tidak ketika umur kita 60 tahun tapi sering meriang-meriang, apa artinya dibanding dengan kita diberi umur 60 tahun tidak pernah sakit ada sehat, tentunya akan lebih panjang. Yang ketujuh, ini dengan adanya silaturahim, ini rezeki yang kita peroleh, rezeki yang kita dapatkan ini akan semakin berkah, semakin berkah. Dengan kata lain bahwa silaturahim ini mampu memupuk dan mendongkrak keberkahan rezeki kita. Yang kedelapan, ini juga dengan adanya silaturahim, saling berkunjung, saling merakatkan hubungan sesama, ini akan membuat bahagia orang-orang yang telah meninggal, baik dari kedua orang tuanya maupun orang yang lain, karena mereka merasa bahwa hubungan-hubungan yang pernah mereka usahakan di masa hidupnya ini masih nanti dipertahankan dan dilanjutkan oleh generasi berikut. Yang kesembilan, dengan adanya silaturahim, hubungan dan jalinan tali kasih antara sesama manusia ini bisa dipertahankan dan semakin kuat. Ini mereka di antara mereka bisa saling berbagi duka, berbagi suka, berbagi kebahagiaan dan sebagainya. Yang mana antara berbagi duka, berbagi suka, berbagi kebahagiaan, dan berbagi kesenangan ini tidak bisa dilakukan jika tidak ada hubungan silaturahim. Yang ke-10 ini malah tidak ada ya, dengan adanya silaturahim ada kemanfaatan keuntungan bahwa ya, bertambahnya pahala setelah kita mati. Dan kata lain bahwa ketika kita silaturahim sudah mati, silaturahim itu masih dilanjutkan oleh generasi penerus, maka kita ketika itu masih mendapatkan royalti daripada silaturahim yang pernah kita lakukan dulu ketika kita masih hidup. Ini paling tidak 10 yang paling pokok manfaat daripada keuntungan silaturahim. Ini diantara adalah itu merupakan salah satu pintu untuk membuka bagaimana kita saling dalam mendakwai, Pak. Dalam unsur terkecil adalah bagaimana kita bisa melakukan tugas dakwah berupa watawasobil haqqi watawasobil sabr, yang mana bisa jadi hal itu tidak akan terjadi jika tidak ada hubungan silaturahim. Kira-kira demikian. Silakan kita diskusi untuk selanjutnya. Ini yang keempat, Faisal Hakim, Hidayah Syarifah, Ihda Arimbi, Khairul Anam, Husna Azizah, Latifatul Jazilah, Laila Salsabila, Naila Hasna, Faradi, Ratih Larasati, Ratna Widya, Sansa Mahardik, Taufik, Yuri, Yayo, dan Sudah Harisma. Ya kan, masih ada waktu. Silakan, barang ada yang mau ditanyakan dan kita diskusikan. Masih ada waktu.
Gimana? So, tidak menyimpuk yang ada atau itu hanya oke, kalau itu saya tutup dan itu hanya tadi hanya berapa? 14 ya. Saya ulangi lagi. Tuh. Yang terlihat di sini David Hanan, Air Langga, Faisal Hidayat Sarifah, Hita Khairul Anam, Husna Latifati Jazira, Laila Salsabil, Nila Hasna, Farah Dilis ya sebagai P. Farah Dilis, Rati Larasati Ratna, Widya Sari, Saja Mahardika, Taufik ya, Ayu Rifki, Yayo, Aizul Fatus dan Zuhdah Karisma. Itu yang terdetek di layar saya ya. Oke, dan ketika tidak ada yang menanyakan dan kita diskusikan, maka saya tutup. Ya, gimana Ida? Hmm? Ya, HP-nya gimana? Ini sampai ini siapa? Hah? Oh, berarti ada peserta tambahan satu ya? Oke. Nur Risma ya? Oke, makanya. Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan enggak? Nur? Oke. Ya, kalau itu saya tutup. Nah, ini wabil taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, 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 oke. Saya lah.